Jadi ini gambaran orang yang memang bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Rahmat bukan tempelan, rahmat bukan aksesoris rohani, rahmat bukan tentang bagaimana kita memperoleh keuntungan-keuntungan, kesembuhan dan mukjizat-mukjizat. Ternyata hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh kuasa Allah, itulah Simeon. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya masih boleh berjumpa kembali dengan Anda, para penonton Bible Learning yang sangat setia. Betul-betul tidak pernah kehilangan Romo satu hari pun dari membaca firman Tuhan di Bible Learning. Betul-betul Romo kalau nonton itu dari awal sampai akhir, nggak sepotong-sepotong Romo. Sungguh saya bersyukur, saya senang luar biasa. Sebagai imam, sebagai pastor, sebagai pengajar kitab suci, saya bisa kenal orang-orang seperti Anda. Salam kenal dari saya, Romo Yosef dari Jakarta. Saudara-saudaraku, bagaimana Anda mengisi hari Minggu Anda? Apakah Anda masih punya alasan untuk bersyukur? Apakah Anda masih punya tenaga, semangat untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan di gereja? Melalui perayaan Ekaristi, kebaktian, kumpul bersama-sama umat yang lain. Setelah itu apakah Anda masih punya kekuatan, tenaga dan waktu kumpul bareng, makan bareng? Romo, puji Tuhan Romo. Kan kemarin Imlek itu kan hujan Romo. Jadi belum sempet nih ngunjung-ngunjungin keluarga-keluarga yang lain. Sekarang hari Minggu, mumpung libur, pabrik libur, kantor libur, sekolah anak-anak libur, ya udah datengin keluarga-keluarga yang masih belum dikunjungi. Saudara-saudara, hari Minggu penuhi hari Anda dengan kebaikan demi kebaikan. Larangan di hari Minggu adalah jangan sampai di hari Minggu kita masih punya pikiran yang jahat. Satu titik pun jangan sampai. Perasaan yang membenci, jangan. Apalagi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, jangan. Jangan biarkan rahmat kebaikan Allah yang tercurah buat kita, dikotori, dinodai, dirusak. Bukan oleh orang-orang di kiri dan kanan, tetapi oleh diri kita sendiri. Nanti berkat-berkatnya cuma numpang lewat doang. Seringkali kita tergoda memang. Pulang dari gereja, wah nyanyi sukacita, ketemu tukang parkir, ngeselin tukang parkirnya, kita marah-marah. Ke restoran mau makan bersama, diselak sama orang antriannya, kita marah-marah. Ketika kumpul-kumpul, ngomongin tentang kejelekan orang, bahkan fitnah dan kebohongan, dosa lagi nanti. Jangan, di hari Minggu betul-betul persembahkan hari Minggu hanya untuk Tuhan. Yang murni, yang bersih, yang suci untuk Tuhan. Saya percaya kalau itu sudah kita lakukan, berkat, kebaikan, rezeki, kesehatan akan nempel ngikutin kita kemanapun kita berada. Saudara-saudaraku, apakah Anda pernah kalau di jalan, di kantor, di sekolah, atau di mana-mana lah berpapasan sama orang? Ya Anda kenal orang itu. Kemudian ketika dekat orang itu nanya, mau kemana? Gitu. Lalu Anda cukup jawab, enggak ke situ, terus udah selesai. Lalu ya udah begitu aja, nggak terjadi apa-apa. Itu namanya basa-basi. Pertanyaan yang dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Tapi yang namanya hidup bersama Romo, kan perlu Romo ada basa-basinya. Ntar kalau diem-dieman dibilang sombong lagi. Tapi saudara-saudara, pertanyaan saya di awal video Bible Learning jauh dari kata basa-basi. Yaitu pertanyaan yang ada di mainannya Romo Yosef yang baru ini. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Pertanyaan sederhana ini sayang sekali belum ditemukan jawabannya dalam pikiran banyak orang. Jangan-jangan termasuk Anda juga ketika ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa ya Romo? Saya juga nggak tahu. Pokoknya gedein anak, pokoknya ngidupin keluarga, ya udah. Di situ-situ aja dari dulu sampai sekarang Romo. Saudara-saudaraku, apakah Anda tahu Tuhan ketika menciptakan kita, menjadikan kita, mengirim kita ke keluarga tertentu, ke masyarakat tertentu, dalam kebersamaan tertentu, pasti ada tujuannya. Pasti itu.
Tapi Tuhan bukan cuma menetapkan langkah-langkah hidup kita, bukan cuma menetapkan tujuan hidup kita mau jadi apa. Tuhan juga memberikan kita kemampuan demi kemampuan. Misalnya, kemampuan apa? Anda punya kemampuan apa dalam hidup? Keutamaan atau value hidup Anda. Coba temuin. Karena value itu, keutamaan itu, ciri khas Anda, itulah kendaraan kita untuk bisa berjalan mencapai tujuan. Kalau Anda tanya kepada saya, Romo Yosef, value hidupnya apa sih Romo? Nilai hidup Romo apa? Keutamaan Romo apa? Dalam perjalanan pencarian saya mengenal diri saya, udah diuji bertubi-tubi berkali-kali, saya bisa dengan yakin mengatakan keutamaan saya adalah kalau saya berhadapan dengan orang susah, dengan orang-orang misalnya kelaparan di jalan, pengemis gitu, orang-orang yang sakit di rumah sakit, saya tuh merasa resah, nggak tahu kenapa. Saya udah uji berkali-kali, saya coba diem, saya coba cuek, saya coba masa bodoh gitu ya. Tapi tetap perasaan itu nggak hilang. Tetap, kenapa kamu nggak bantu dia tadi misalnya? Coba kamu bantu, kamu berpikir bagaimana cara membantu dia. Itu keutamaan hidup saya, saudara-saudaraku. Kalau Anda apa? Cara nemuinnya gampang, keutamaan hidup ini. Coba Anda renungkan, berpikir sejenak, merenung dalam keheningan. Iya ya, kalau Romo Yosef tanya apa ya keutamaan hidup saya ya Romo? Coba temukan. Lalu juga kalau belum ketemu juga, tanya pasangan Anda, tanya keluarga Anda, tanya ibu Anda kalau masih ada. Bu, mami, aku nih dari kecil ini, aku kekasanku apa sih dari sisi positifnya? Nah, biasanya ibu-ibu kita tuh akan ngasih tahu, kamu tuh dari kecil memang begini misalnya. Lalu jangan lupa saudara-saudara, coba diuji keutamaan itu. Misalnya, Anda merasa, aku tuh kata orang-orang, aku tuh yakin aku tuh rendah hati. Misalnya, itu keutamaan saya Romo. Coba diuji. Anda ketemu orang, terus nggak disapa sama orang itu. Waduh, Anda sakit hati nggak? Waduh Romo asem, saya nggak disapa Romo. Nah berarti mungkin jangan-jangan kita keliru tentang keutamaan kita. Diuji terus menerus sampai kita yakin memang inilah keutamaanku. Ini kendaraanku ini untuk sampai pada tujuan hidupku. Nah saudara-saudara, dalam mencari kemampuan dan tujuan hidup, kita akan dibantu oleh seseorang dalam Injil Lukas bab 2. Yang menjadi Injil hari Minggu dibacakan di mana-mana di seluruh gereja. Kita berkenalan dengan satu tokoh yang luar biasa, namanya Shimeon. Kata Simeon berasal dari bahasa Ibrani, Shimon, artinya mendengar. Dari arti namanya ini, kita bisa melihat ternyata Simon ini keutamanya adalah mendengar. Nah itu maksudnya. Mendengar apa Romo? Dia mampu mendengar suara-suara, bisikan-bisikan apapun itu yang tidak terdengar oleh orang-orang kebanyakan. Terhadap suara-suara yang tidak berbunyi, dia mampu mendengar itu. Yang dia dengar adalah suara Tuhan. Yang dia dengar adalah nubuatan tentang hidupnya, tentang tujuan hidupnya. Dia miliki ini sejak masih muda dan dia konsisten menghidupi keutamanya ini. Shimon. Karena diceritakan begini. Pada waktu Bunda Maria, Santo Yosef mempersembahkan bayi Yesus ke bait Allah, di sanalah di Yerusalem mereka berjumpa dengan Simeon. Dikatakan di Lukas bab 2 ayat 25. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi pribadi ini, Simeon, dia konsisten dengan keutamaannya, bukan cuman ya udah keutamaannya dipegang gitu, tapi dia berkembang dalam keutamaannya. Seperti pisau dia asah terus menerus sehingga dia memiliki ketajaman yang luar biasa. Jadi kemampuan itu jangan cuma dipendem, jangan cuma ya udah gitu-gitu aja. Kalau kita punya
kemampuan, kita punya keutamaan, coba diasah, dikembangkan, diolah. Tuhan akan menunjukkan kepada kita kuasanya yang luar biasa, tujuan hidup kita. Tuhan siap dengan memberkati apapun bekal-bekal yang kita butuhkan supaya kita bisa sampai kepada tujuan itu. Dikatakan tadi dia orang benar. Orang yang punya kepekaan mendengar suara Tuhan tapi hidupnya gak benar, itu sama juga bohong. Selain benar, dia juga saleh. Romo, apa sih Romo bedanya benar dengan saleh? Dalam dunia kitab suci, benar itu soal urusan sama hukum, hidup bersama dengan orang lain. Saleh yaitu dalam relasi dengan Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi kalau benar itu menurut undang-undang dasar misalnya, menurut peraturan-peraturan manusia, dia nggak pernah melanggar peraturan misalnya. Tapi kalau saleh, dia tidak pernah melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Jadi Simeon ini, informasi barunya, dia ini seimbang. Secara dunia dia itu orang benar, secara rohani dia orang saleh. Kalau Anda termasuk orang benar atau orang saleh? Romo, jadi malu Romo. Bener kagak, saleh apa lagi Romo? Saudara-saudara, yuk berjuang yuk seperti Simeon. Mengolah keutamaannya, benar di mata manusia, benar di mata Tuhan. Dan juga dalam dirinya ya, dia punya drive, dia punya kekuatan, dia punya semangat. Yaitu sepanjang hidupnya, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi tahu tujuannya apa, bagaimana nih berjalan sampai pada tujuan. Jangan kita tahu tujuannya situ tapi kita diem aja, nggak bergerak kemana-mana, nggak mengembangkan keutamaan kita, hancur-hancuran nanti, nggak sampai ujung-ujungnya. Simeon ini keutamaannya adalah sepanjang hidupnya dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi bagaimana Anda mengisi hari-hari Anda? Seperti inilah Simeon mengisi hari-harinya, penuh penantian. Dia menanti dengan sabar, tidak kehilangan kesalehannya, selalu jadi orang benar. Maka dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Saya sudah mengatakan saudara-saudara sejak kitab Keluaran ya, itu yang ilahi, yang suci, yang kudus itu nggak bisa dicampur sama dosa, kesalahan, pelanggaran, kebusukan, nggak bisa. Di sini dikatakan Roh Kudus turun atas Simeon karena apa? Hidupnya baik. Maka Roh Kudusnya nempel terus, nggak pernah meninggalkan dia sepanjang hidupnya. Dan dikatakan, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Roh Kudus dalam hidup manusia bukan cuma tempelan, kayak kalung salib, kayak aksesoris rohani. Tapi bagaimana orang yang bisa bekerja sama dengan tuntunan Tuhan, itulah Simeon. Roh Kudus ada di atas dia dan dia betul-betul memahami kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan buat kehidupannya. Kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa memang si tokoh Simeon ini. Saya kagum sama tokoh ini. Sayangnya tidak banyak umat yang mengenal secara dalam, apalagi belajar daripada Simeon ini. Yuk mulai dari sekarang tentukan tujuan hidupku apa dari Tuhan. Bagaimana keutamaanku, bagaimana aku mengisi hari-hariku, perjalananku ini untuk sampai pada tujuan hidupku. Maka dikatakan atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Jadi ini gambaran orang yang memang bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Rahmat bukan tempelan, rahmat bukan aksesoris rohani, rahmat bukan tentang bagaimana kita memperoleh keuntungan-keuntungan, kesembuhan dan mukjizat-mukjizat. Ternyata hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh kuasa Allah, itulah Simeon. Dan pada akhirnya, dari jauh-jauh hari dia sudah dibuatkan, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Pada hari itu di Yerusalem, ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah, disitulah tujuan hidup dari Simeon. Akhirnya dia nyampe, saudara-saudara. Kalau kita udah nyampe belum? Boro-boro nyampe Romo, tahu kemana juga nggak tahu, mau nyampe kemana? Kendaraannya yang dipakai juga nggak tahu,
Gimana mau mencapai tujuannya? Simeon ini gambaran yang sungguh lengkap, luar biasa. Dia sampai tujuannya karena dia hidup baik, benar, dia saleh. Dia menantikan mengisi hidupnya dengan kekuatan-kekuatan Allah. Akhirnya dia nyampe. Anda mau nggak nyampe? Kalau saya mau banget nyampe. Hidup saya nggak tahu sampai kapan, tapi bagaimana mengisinya itu. Sampai nggak sampai itu urusan belakangan, tapi bagaimana kita mengisi, melangkah searah tujuan. Kalau tujuannya jelas, kendaraannya jelas, arahnya jelas, pasti nyampe kok suatu saat. Itulah rahmat-rahmat Tuhan. Dikatakan ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan dalam hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Jadi Simeon adalah pribadi yang pernah berjumpa, pernah melihat Tuhan Yesus, hidupnya sungguh luar biasa. Setelah itu, lalu dia pernah bersentuhan juga dengan Tuhan Yesus pastinya. Dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Matanya terbuka, matanya dicelikkan, dia melihat terang, dia melihat cahaya, terang dari Allah untuk para bangsa. Saudara-saudara, ini luar biasa. Apakah hidup Anda mau diubah dengan luar biasa seperti tokoh Simeon ini? Coba ikutin geraknya Simeon, ikutin langkah-langkah Simeon, cara dia menghidupi hidupnya. Coba kita jadiin pattern, kita jadiin pola, kita jadiin contoh. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef berawal dari keresahan saya ketika melihat orang-orang sakit, orang-orang susah. Pada akhirnya jadilah Rumah Teduh Suryo. Sudah 1 bulan berarti ini Rumah Teduh Suryo berjalan. Sudah ada banyak orang kita bantu, datang dan pergi. Sayangnya memang ada 2 anak yang meninggal dunia di meja operasi. Sayang sekali. Ada yang sudah dioperasi lalu meninggal. Ada 2 anak yang meninggal tapi sisanya selamat. Betul-betul bisa dipulihkan. Ada 16 pasien anak jantung dan kanker di Rumah Teduh Suryo. Selalu ada kegiatan-kegiatan. Betul-betul rumah ini menjadi rumah berkat. Saya bersyukurnya adalah begini. Rumah ini bukan tentang Romo Yosef, tapi ternyata kehadiran Rumah Teduh Suryo di daerah Kramat ini juga menolong orang-orang untuk menemukan tujuan hidupnya. Contohnya begini, ada satu ibu pensiunan guru, lalu juga ada ibu-ibu datang ke Rumah Teduh Suryo untuk apa coba? Untuk ngajarin anak-anak sakit ini baca tulis, nyanyi bareng-bareng, menggambar, berkegiatan. Karena anak-anak ini kan udah lama nggak sekolah. Kalau anak-anak sehat lain bisa sekolah, yang mereka udah berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun, itu nggak pernah sekolah lagi. Mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa tulis, mereka nggak punya kemampuan-kemampuan. Maka disitulah umat melihat ada peluang bagaimana anak ini selain juga memperoleh kesembuhan, tapi juga kemampuan membaca, menulis, berinteraksi, itu juga harus dibekali juga. Itu luar biasa. Kemudian juga ada ibu-ibu dari paroki Kramat juga, seminggu 1 kali datang ke Rumah Teduh Suryo untuk gunting rambut. Nah itu dia, luar biasa bukan? Kan ada banyak itu, mau mamanya, papanya, atau anak-anaknya. Sekali datang itu bisa 4 orang diguntingin rambut. Minggu depan siapa lagi digilir. Jadi selain untuk memperoleh kesembuhan, tapi juga kan ya hidupnya jadi rapi, teratur, nggak rambutnya acak-acakan gitu, kusam begitu. Itulah karya Tuhan. Luar biasa, sampai hari ini udah selalu ada kunjungan-kunjungan, membawa berkat-berkat, membawa kebaikan, penghiburan. Memang kami membatasi, karena ini bukan panti asuhan ibu bapak, ini anak-anak sakit. Bayangin kalau Anda sakit, dikunjungin sehari 3 kelompok gitu, Anda nggak bisa istirahat, rumahnya rame, ribut gitu, nanti malah bukannya sembuh, malah tambah sakit. Kemudian juga banyak umat yang ngirim bantuan demi bantuan.
Bukannya kami menolak-nolak saudara-saudara, karena umat-umat yang kirim barang-barang, baju, sepatu, buku-buku, itu bukannya memberi, tapi kalau mohon maaf kalau saya katakan membuang lebih tepatnya. Ada banyak barang-barang yang gak cocok buat anak-anak, barang-barang yang sudah rusak, beler-beler, baju-baju kotor. Nah, pada akhirnya kami harus buang juga. Sepatu-sepatu yang udah coplok-coplok, rusak-rusak. Ya sayang sekali sih. Bukannya kami tidak bersyukur, tapi tim saya sudah bekerja secara luar biasa. Jangan ditambahin kerjaan lagi untuk buang-buang sampah dari rumah Anda. Saudara-saudara, kalau prinsip saya ya, kalau kita mau kasih orang, jangan kasih barang bekas. Barang bekas boleh, tapi masih bisa dipakai lah. Masih bisa layak lah. Jangan Anda udah buangnya nggak berani, kasih kirim-kirim ke panti-panti asuhan, itu ujung-ujungnya akan terbuang saudara-saudara. Berilah yang terbaik untuk sesama kita. Puji Tuhan, besok 2 hari lagi Bapak Uskup akan berkunjung, Bapak Uskup Suharyo akan berkunjung ke rumah Teduh Suryo. Semoga rumah ini jadi berkat. Dan di mana Bapak Uskup pesan kepada saya, semoga rumah ini banyak orang mengalami kebaikan Tuhan. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.